lagi dengan Miss Rani di pertemuan minggu kedua Aftermeet. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Revolusi Rusia dan Revolusi Nasional Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silahkan persiapkan terlebih dahulu buku paket kalian masing-masing dan buku catatan ya. Kemudian perhatikan video Miss berikut ini. Oke, pada pertemuan kedua kali ini, Miss akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu Revolusi Rusia dan Revolusi Nasional Indonesia. Nah, apa sih itu Revolusi Rusia? Jadi materi yang pertama akan kita bahas adalah tentang Revolusi Rusia. Jadi, pada awal abad ke-19, kondisi Rusia masih jauh terbelakang. Sebagian besar penduduk dari Rusia ini bekerja sebagai petani. Mereka harus tunduk terhadap tuan tanah. Hal inilah nanti yang mendorong masyarakat Rusia mengadakan revolusi. Rusia pada masa dulu dipimpin oleh sebuah kaisar yaitu bernama Tsar Nicholas II. Pada masanya terjadi banyak sekali teror dan perlawanan menentang adanya Tsar Nicholas II. Karena pada masa Tsar Nicholas II ini Rusia mengalami ekonomi yang sangat rendah. Lalu muncullah Partai Sosial Demokrat yang didirikan oleh George Plekhanov yang nanti dalam perkembangannya terbelah menjadi dua, yaitu aliran Menshevik atau Sosial Demokrat atau sosialis dan Bolshevik, radikal revolusioner atau komunis. Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Rusia antara lain juga dipengaruhi oleh pemerintahan yang kurang menghargai hak politik warga negara. Pada masanya dibentuklah Duma atau DPR Rusia, tetapi posisinya tidak optimal. Lalu terjadi kesenjangan sosial di mana para bangsawan hidup mewah, sebaliknya rakyat kaum petani buruh hidup dalam kemiskinan. Lalu muncul kelompok yang menentang Tsar Nicholas II, yaitu kelompok liberal atau yang disebut dengan kadet dan kelompok sosialis yang menghendaki susunan masyarakat sosialis serta pemerintahan modern dan demokratis. Lalu, kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I. Nah, proses revolusi Rusia ini terbagi menjadi dua, yaitu proses revolusi Februari 1917 di mana terjadi pemogokan buruh di Petrograd, di mana nanti Tsar Nicholas II menindak aksi pemogokan tersebut. Akibatnya, golongan menengah bersatu dengan kelompok Bolshevik atau komunis ini melawan Tsar Nicholas II di bawah pimpinan Alexander Kerensky. Lalu, yang kedua adalah Revolusi Oktober 1917. Revolusi ini disebut juga Revolusi Bolshevik. Meskipun pemerintahan Tsar dapat dikalahkan, tapi nanti muncul tuntutan dari pemimpin sosialis radikal, yaitu pemerintahan Alexander Kerensky, karena dia dinilai lambat dalam mewujudkan cita-cita rakyat. Nah, akhirnya kesempatan itu digunakan oleh Lenin untuk menumbangkan Alexander Kerensky. Hingga akhirnya sejak tanggal 8 November 1917, Rusia dipimpin oleh Lenin. Yang kedua materinya adalah Revolusi Nasional Indonesia, tentang negara kita sendiri. Nah, negara kita sendiri, nasionalisme itu sebenarnya muncul sejak zaman penjajahan. Nah, mulai berkembang nasionalisme Indonesia setelah berada di bawah kekuasaan Jepang, di mana Jepang saat ini mengeksploitasi sumber daya manusia. Pasifik melawan sekutu. Akhirnya kesempatan
oleh Belanda ini sangat panjang. Ada kontak fisik yang secara perang, ada agresi militer 1 dan 2 yang menyebabkan banyak terjadi kematian. Lalu karena pertempuran fisik sudah dilakukan dan tidak menemui jalan, akhirnya antara pihak Indonesia dan Belanda melakukan diplomasi atau kerjasama. Nah, setelah melalui proses perjanjian diplomasi yang sangat panjang, lalu akhirnya melewati perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar, akhirnya Belanda meninggalkan Indonesia. Nah, itu tadi adalah penjelasan Miss mengenai Revolusi Rusia dan Revolusi Nasional Indonesia. Ternyata banyak sekali ya dampak yang diberikan dari adanya revolusi-revolusi dunia bagi kehidupan di dunia, terutama bagi negara kita. Salah satunya ada di bidang aspek politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan nanti kalian kerjakan latihan yang sudah Miss sediakan di Edmodo. Kemudian kerjakan dengan baik sesuai instruksi yang Miss berikan dan kumpulkan dengan tepat waktu. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ada small test. Selamat belajar dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you.